Berkisah di sebuah pulau yang dilanda fenomena tidur, seorang pengunjung bernama Samuel yang mendaratkan perahunya di pinggiran pantai. Dia adalah seorang fotografer yang ditugaskan untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di kota itu. Dia kemudian berjalan perlahan untuk memeriksa di sekitarnya. Sementara ada sebuah mobil patroli yang terlihat melintas memeriksa setiap jalan dan rumah-rumah warga. Samuel kemudian melihat sebuah bus yang terhenti di pinggir jalan, namun saat diperiksa, entah apa fenomenanya, tapi memang para penumpang itu benar-benar tertidur. Dia kemudian perlahan naik ke dalam bus itu sambil mengambil senter dan kameranya mulai memotret para penumpang. Lalu melihat seseorang yang memegang ikatan plastik yang terisi ikan di dalamnya dan membawa bersamanya memasuki sebuah rumah yang tampak gelap dan pintu yang tidak terkunci. Saat di dalam, Samuel menyiapkan sebuah botol kaca dan memasukkan ikan tersebut di dalamnya. Samuel terus memeriksa rumah itu dan memasuki kamar. Terlihat seorang wanita yang tertidur dan sepertinya ada sebuah label atau kode di tangannya. Setelah melihat label itu, Samuel mendapati nama wanita itu Stella. Tidak lama kemudian, sebuah mobil muncul dengan dua orang berpakaian seperti petugas medis yang melihat dari jauh dengan ragu untuk masuk memeriksa. Keesokan pagi, Samuel yang masih tertidur di rumah itu, dia bermimpi bertemu Stella di sebuah supermarket sedang berbelanja kopi. Di dalam mimpi itu, Samuel juga mendekati Stella dan mengajak berkenalan dengannya. Tapi Stella menjawabnya, "Mengapa kau di sini? Tidak ada yang mengundangmu dan jangan masuk begitu saja." Lalu saat Samuel menyebutkan namanya Stella membalasnya, "Bagaimana kau tahu namaku?" Tiba-tiba saja Samuel terbangun dari tidurnya dan mendengar dari radio jika penyiar itu memberitakan tentang kejadian aneh atas apa yang terjadi kepada orang-orang di Pulau Lepas Pantai Barat. Menurut penyiar radio itu, pemerintah cemas dengan fenomena itu dapat menyebar ke seluruh negeri dan mengingatkan semua orang agar tidak memasuki area tersebut karena sangat berbahaya. Samuel kemudian melihat Stella yang masih tertidur. Dia pergi keluar hanya untuk menemukan seekor anjing dan kucing yang tidak terkena dampak dan ada pria yang tersangkut di pohon. Samuel melanjutkan perjalanannya memasuki sebuah gereja. Di sana dia masih menemukan semua orang di dalamnya tertidur. Seperti biasa, Samuel mengambil kameranya, memotret apa yang dia lihat dan saksikan dengan pandangannya. Dia mencoba berdiri dan melihat semua orang. Lalu teringat perkataan Stella saat di supermarket bahwa, "Kenapa kau di sini? Tidak ada yang mengundangmu dan jangan masuk begitu saja." Samuel kemudian kembali ke rumah dan menemukan Stella yang masih tertidur. Dia kemudian mengambil buku diare milik Stella dan mulai membaca, membuat Samuel berhalusinasi seperti dia sedang mewawancarai Stella. Di sini Stella menjelaskan bahwa dia orang terakhir yang terkena fenomena tidur. Awalnya seorang guru piano. Guru piano itu sering memanggil angka di balai desa di hari Minggu karena bingo cukup populer di desa ini, dan tepat di tengah membacakan angka tersebut dia tertidur. Mereka memanggilnya dokter dan tak ada indikasi, tapi tidak ada orang yang bisa membangunkannya. Saat itulah situasi menjadi rumit. Setiap kali seseorang yang tertidur bergerak bahkan beberapa meter dari tempat mereka tertidur, denyut nadi mereka naik secara dramatis. Pihak berwenang beritahu semua orang jika memindahkan mereka, jantung mereka bisa meledak. Dalam halusinasi itu, Samuel berbicara pada Stella kalau tidak ada yang muncul dengan penjelasan logis. Stella mengungkapkan juga bahwa tidak ada yang tahu bagaimana itu dimulai atau berakhir. Tidak ada tanda penyakit pada orang yang sedang tidur, tidak ada demam atau kekurangan berat badan. Mereka hanya tertidur nyenyak. "Aku benar-benar haus, tidak peduli berapa banyak aku minum, dahaga tidak hilang, dan halusinasi melamun yang sangat aneh, tapi terutama aku ingat semakin haus." Lalu dalam halusinasi itu Samuel meminta pendapat Stella. Menurutnya apa yang sedang terjadi? Stella menjelaskan bahwa mungkin semua orang cuma menonton acara TV membosankan yang sama terlalu sering. Adegan kemudian berpindah saat keesokan harinya. Samuel bersiap akan pergi. Dia mendatangi kamar Stella dan berpamitan untuk pergi karena berisiko baginya untuk tetap tinggal. Samuel pergi ke pantai tempat dia memarkirkan perahunya, namun menemukan air laut surut dan tidak memungkinkan perahunya untuk keluar dari pantai. Tidak ada jalan lain. Samuel kembali ke rumah Stella. Di sana dia melihat air keluar dari keran dengan sendirinya. Lalu Samuel kembali berhalusinasi di mana dia duduk bersama Stella dan Stella bertanya lagi mengapa Samuel datang di tempat
saat ini. Samuel menjawabnya bahwa dia tidak datang hanya untuk memotret tapi juga untuk Stella. Stella membalasnya dia pernah melihat Samuel di supermarket dan Samuel membenarkan itu jika dia pernah datang saat musim panas lalu bersama beberapa teman. Lalu saat makan di restoran melihat Stella yang duduk tidak jauh, dia ingin mengungkapkan niatnya. Jadi Stella bertanya mengapa Samuel tidak utarakan perasaannya. Kemudian Samuel menjelaskan kalau pada saat itu dia pergi berbelanja di supermarket dan saat mencari barang dia melihat 2 orang petugas medis mendatangi supermarket itu. Dia segera membuat dirinya berpura-pura tertidur untuk mengelabui 2 petugas medis itu. Dan kedua petugas medis itu pergi dengan membawa minuman gratis. Samuel melanjutkan belanjanya dan akan membayar tapi menemukan kasir sedang tertidur. Samuel menyadari bahwa dia tidak ingin pergi tanpa membayar, jadi dia meninggalkan uang di meja kasir. Adegan kemudian beralih saat keesokan harinya Samuel pergi ke kamar lain dan menemukan kaset rekaman Stella. Lalu saat mendengar kisahnya, halusinasi Samuel kembali, di mana dia pergi dengan Stella untuk menemukan mobil saat semua orang tertidur. Keduanya memasuki rumah pemilik mobil itu bermaksud untuk mencari kunci, lalu pergi melintasi sekitaran pantai dan memandang surutnya air laut dan menikmati matahari pagi. Tiba-tiba Samuel keluar dari halusinasinya karena terkejut petugas medis datang memeriksa di rumah Stella. Dia segera bersembunyi. Petugas medis itu perlahan memeriksa kaca ikan dan pergi melihat Stella yang masih tertidur untuk mengukur suhu badan dan kondisi Stella. Setelah petugas medis pergi, Samuel pergi ke kamar Stella dan menutupinya dengan kain dan tidur di sampingnya sambil memikirkan hidupnya. Samuel kembali ke kamar atas untuk mendengar rekaman Stella, lalu halusinasi Samuel kembali di mana dia duduk dengan Stella dan menceritakan kisah kuno tentang dahulu kala bahwa manusia hidup sebagai satu kesatuan dan jiwa terbentuk menjadi satu, dirajut jadi bersama. Bersama-sama jiwa itu sangat kuat dan mereka menantang para dewa dan turunlah Zeus dan dia membela mereka menjadi 2 dan memisahkan mereka. Jadi mereka hidup terpisah dan karena itu kita bicara tentang mencoba menemukan yang lainnya. Stella membalasnya bahwa kau pikir ada seseorang untuk semua orang dan memberitahu Samuel jika sekarang dia bahagia sendirian. Adegan beralih saat Samuel pergi mengunjungi restoran dan berbicara sendirian menjelaskan bahwa aku cuma ingin kamu bangun, aku cuma ingin bertemu denganmu, dan sambil menangis terseduh-seduh. Keesokan paginya Samuel menyiram bunga dan berlari pagi, tapi saat waktu yang bersamaan petugas medis datang memeriksa Stella. Yang sambil melihat Stella, seorang petugas berbicara pada rekannya jika dia punya perasaan yang baik. Sementara Samuel pergi memeriksa air melalui keran di rumah orang tapi tidak menemukan air. Kebingungan karena haus, dia membuka plastik sampah yang terisi sisa botol air lalu meminumnya. Bukan hanya itu, Samuel memasuki setiap rumah untuk mencari air, tapi dia tidak menemukannya. Dan saat dahaga yang meningkat, Samuel mengambil air dari pot bunga, jadi langsung meminumnya. Setelah meminum air itu, mengingatnya pada kisah di hari Stella. Saat dia merasa haus, itu menjadi sangat haus. Tidak peduli berapa banyak aku minum, dahaga tak akan berhenti. Samuel kemudian kembali ke rumah Stella dan berbicara di sampingnya jika dia tidak ingin pergi. Keesokan pagi Samuel mulai mengetik dan setiap kesalahan yang salah dia merobek kertas itu dan melanjutkan mengetik untuk menemukan pesannya tapi terus meminum air. Setelah itu Samuel tertidur, namun kini Stella yang terbangun. Perlahan dia terbangun karena tidur yang cukup panjang memakan waktu berbulan-bulan. Lalu tertati-tati ke kamar mandi dan saat meminum air di keran terkejut jika dia melihat sikat gigi lain. Menyadari ada orang lain di rumahnya, Stella pergi ke kamar lain dan menemukan Samuel yang tertidur pulas. Setelah mencoba berbicara dengannya namun tampak tidak mendengar. Stella terus memeriksa setiap ruangan terlihat dengan rapi dan penuh hiasan. Stella kemudian menemukan sebuah catatan dari Samuel yang dia tinggalkan di meja. Tapi saat Stella menyadari bahwa Samuel membaca diari dan mendengar rekamannya, Stella menjadi marah dan memukulnya dengan bantal. Tapi itu tidak membangunkan Samuel karena Samuel kini mengalami fenomena tidur panjang seperti Stella sebelumnya. Lalu Stella mengeluarkan simpanan rekaman Samuel di mana muncul halusinasi Stella yang sekarang gilirannya untuk bertanya pada Samuel. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh Samuel tentang masa lalunya dan apakah dia bersedia mengambil risiko dalam kehidupan, Stella memberitahu jika Samuel terlihat kesepian, tapi sekarang tidak lagi. Stella kemudian terbangun dari tidur dan menatap kamar tempat Samuel tidur, tapi tidak berada di sana. Stella mendengar dari ruang dapurnya jika Samuel sedang meminum air. Stella mendatanginya dan keduanya tersenyum di mana Samuel berjabat tangan dan berkenalan dengan Stella.
Film berakhir di sebuah bus saat semua orang telah terbangun dan hanya tersisa seorang wanita yang memegang ikatan plastik ikannya yang kemungkinan Samuel telah kembalikan. Jadi, menurut kalian apa penyebab fenomena tidur ini? Anda bisa menjawabnya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.